Analisa teknikal 19 Mei 2022. Nah, jadi kalau kita rekap sedikit kemarin itu ya, saya bilang bahwa sideways ke bearish gitu ya, dan ternyata memang benar ya, sideways terus turun drop gitu. Itu juga sebenarnya mengikuti pergerakan saham Amerika yang turun cukup lumayan gitu ya, kemarin sekitar 4%-an. Nah, kalau kita bandingkan dengan BTC sebenarnya turunnya masih 3,8%-an. Jadi kalau dibilang lebih volatil, ya saham Amerika berarti lebih volatil ya untuk kejadian kemarin gitu. Nah, kalau kita lihat juga dari Bing X gitu ya, yang semua apa namanya, yang pada copy trade saya, itu saya juga kemarin sebenarnya banyak ngelong gitu, tanggal 18 ini ya, berarti dari sekarang, dari kemarin pagi saya long, ada pagi lagi long, semuanya close ya lumayan, masih profit semua gitu. Terakhir long agak malam, sekitar jam 9-an itu closingnya, itu sebenarnya lagi turun banget. Tapi saya average gitu ya, saya cicil di bawah, saya cicil, cicil, cicil. Jadi begitu masuk profit sedikit saya langsung TP. Nah, cuman sayangnya memang followers ada yang kena minus sepertinya gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau di total ya masih plus lah ya untuk kemarin. Cuma minus ini karena ada delay. Jadi mau begitu saya close, mungkin posisi teman-teman gitu nggak langsung nge-close atau harganya berbeda karena kan kemarin itu pergerakannya luar biasa gitu ya. Jadi ya begitulah. Tapi ya wajar namanya trading ya, nggak bisa 100% win gitu. Walaupun sebenarnya kalau dihitung apa profit rate sebenarnya masih masih plus gitu ya, sejauh ini plus semua, cuman ya itulah ada delay-nya itu kalau misalnya teman-teman ada yang bingung kenapa terjadi gitu. Terus kalau misalnya memang ada yang belum lihat di profil Bing X saya atau memang mau iseng-iseng aja lihat gitu ya, posisi saya di sini bisa lihat current position kalau untuk sekarang belum ada. Nah, itu bisa nanti lihat aja di link di deskripsi ya. Nah, untuk hari ini seperti apa? Kita pertama lihat data dulu. Kalau dari data, Fear and Greed itu naik 1 poin, masih di extreme fear. Kalau di on-chain signal itu bearish ya, masih 2. In the money-nya sama concentration-nya sudah masuk ke netral ke bullish. Jadi ini bisa dibilang sedikit bearish gitu ya. Untuk trend itu kalau kita lihat very bearish. Ya, tapi ini mungkin dia lihat dari kalau very bearish ini berarti dia lihat dari sini 30 menit ke belakang gitu ya. 15 menit ini sudah tren apa namanya sudah mulai berubah ke slightly bearish tapi masih bearish gitu. Nah, kalau candlestick bearish juga ya. Nah, jadi kebanyakan memang kalau dilihat sejauh ini bearish. Bagaimana dengan open interest? Kita lihat dulu open interest. Open interest kalau kita lihat justru naik gitu ya. Naik cukup lumayan nih. Kalau kemarin teman-teman perhatian 0, sekian, 0, sekian, 0, sekian gitu ya. Nah, sekarang naik nih. 1 jam aja udah naik 1,23%. Ini BTC by the way. 4 hour change-nya itu juga 1%-an. 24 jamnya 1%-an, hampir 2% malah. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sini itu justru bullish gitu. Bagaimana kalau kita lihat long short posisi gitu ya, rasionya bagaimana? Ini 5 menit terlalu cepat, kita lihat dari 4 jam atau 24 jam deh ya. 24 jam masih didominasi short, cuma kalau kita lihat time frame lebih kecil 4 jam misalnya sudah ya inilah ya udah seimbang. 1 jam ke belakang udah mulai long gitu. 15 menit ke belakang masih ke short. 30 menit ya begitulah, jadi masih nggak begitu kelihatan kalau dari sini. Nah, tapi dari open interest itu kelihatan banget tadi lebih ke arah bullish gitu ya. Jadi bearish bearish bullish, jadi kemungkinan kalau kita lihat lebih ke arah sideways. Kalau dilihat dari technical presetnya itu 1 hari tentu sell 4 jam, 1 jam, 15 menit sudah mulai berubah ke arah buy. Jadi memang kalau kita simpulkan itu ada bearish, bullish segala macam ya dari tadi ya. Jadi memang hari ini lebih berhati-hati.
Kalau misalnya kita lihat dari pure technical, itu ada pola falling wedge, gitu ya sebenarnya. Jadi pola falling wedge dan ini sempat breakout, ya lebih ke arah fake out sebenarnya. Jadi ini lagi proses retest, kemungkinan naik lagi, gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan kalau misalnya berarti break kan tentu kalau falling wedge ini positif, gitu ya, dan kemungkinan naiknya bisa sebesar ini. Tuh, lumayan gitu ya, tinggi banget itu. Bisa dilihat kira-kira dari sini, ya. Kita tarik garis, berarti kenaikannya mungkin sekitar, sorry, dari sini deh, biar kelihatannya. Sampai sini, itu sekitar bisa 5%-an, potensinya 5%-an. Dari sini gitu ya, kalau misalnya kita tarik 5%, 5,6%, gampangnya di sini deh. Tuh, bisa sampai ke 30, ini aja nggak cukup, bentar ya. 5, nah kira-kira di sini lah, 30.600-an gitu ya. Nah, mungkin sekitar sini. Nah, 30.700 lah, 30.700 potensinya gitu ya kalau dilihat dari sini aja. Nah, tapi kalau kita lihat dari MFI ini sudah mulai hampir masuk ke arah overbought gitu ya. Jadi kalau misalnya memang dia perlu mau naik ke sini, dia perlu sideways dulu di sini beberapa kali. Jadi ini agak turun gitu ya. Nah, baru naik lagi pelan-pelan. Nah, itu lebih steady gitu. Nah, saya melihatnya juga seperti itu. Jadi sideways di daerah sini yang perlu dilihat itu kira-kira apa namanya support di daerah ini ya. 28.900-an. Nah, 28.900. Berarti kalau dia masih bermain di daerah sini ya masih cukup aman. Sampai sini gitu ada potensi yang tadi sampai ke 30.700 kalau dari pola falling wedge ini gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak mau terlalu jauh, lihatnya ya ke sini aja, POC di beberapa hari yang lalu. Jadi sekitaran 29.800. Jadi patokannya hari ini 28.900 support. Kalau mau long gitu ya, saya sarankan alokasi minim aja karena market kemarin habis dump itu pasti banyak orang yang lebih hati-hati, mungkin copet-copet lah segala macam gitu ya. Jadi pergerakannya juga belum dibarengin dengan volume kenaikan yang cukup signifikan gitu. Jadi memang ini volumenya masih kecil. Jadi kalau misalnya mau masuk market ya hati-hatilah lebih apa namanya lebih jaga untuk hari ini. Nah, kalau mau ngelong posisinya mungkin di daerah dekat VWAP ini. Nah, ini pun VWAP-nya udah mulai turn to bullish gitu ya. Jadi sekitaran 28.900 itu bisa ngelong gitu. Kalau misalnya memang dia tembus, ya udah berarti kan kena SL gitu ya kira-kira di sini. Nah, kalau misalnya dia naik lagi ya potensinya tadi itu ya 30.600-an 30.700, tapi kalau mau cari paling dekat ya di sini dulu lah. Di POC kemarin-kemarin juga di sekitar 29.800 supportnya, resistennya. Nah, ini pun sudah mulai naik lagi ya. Jadi memang kalau menurut saya lebih ke sideways ke bullish untuk hari ini gitu. Karena dilihat dari apa namanya? Dari falling wedge ini terus juga dari open interest tadi walaupun memang ada percampuran ya. Crypto apa namanya? Fear and greed juga naik gitu. Jadi lebih ke arah sideways ke bullish karena kita lihat juga kemarin baru dump gitu. Jarang terjadi dump beberapa hari gitu ya kecuali memang ada FUD yang cukup signifikan. Nah, kalau kemarin itu lebih kepada ketakutan resesi gitu ya. Nah, tapi kalau nanti malam, nah itu hati-hati lagi gitu. Ini saya bilang di jam Asia aja nih untuk sejauh ini gitu ya. Kalau malam itu agak lebih inilah, agak lebih aware lagi, lebih waspada gitu ya. Jadi hari ini sideways ke bullish bisa mulai bisa kalau mau gitu ya, pertimbangkan sendiri juga tentunya long di daerah sini itu lebih aman. Atau kalau yang lebih berani ya ambil apa namanya lebih atas gitu ya karena ada kalau kita tarik wedge-nya ini juga sampai kira-kira kan di sini ya. Nah, jadi itulah apa namanya
dia kan biasanya pola volume wedge itu dia breakout, terus dia retest, baru naik lagi gitu ya. Nah, jadi paling aman ya waktu retest itu. Kalau bisa sampai di sini ya itu sangat bagus lah. Jadi kita punya risk and reward menarik gitu ya. Oke, semoga membantu teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, serta komen gitu. Dan juga share ya kepada teman-teman lain supaya mereka juga bisa waspada nih, market lagi galau banget dan memang cenderung ke sideways sebenarnya. Tapi kan kita harus tahu sideways-nya sideways bullish atau sideways bearish gitu. Jadi kita tahu posisi yang lebih tepat seperti apa. Oke, semoga membantu. Bye-bye.